Hola amigos, jumpa lagi dengan Mas Mar. Setelah 2 kali kita review level desain, mungkin sebaiknya kita ubah suasana, kita coba bermain-main lagi, dan kali ini kita akan bermain ChatGPT. Jadi kita akan nyoba kemampuan dari sebuah AI yang konon katanya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, mulai dari pertanyaan yang sederhana hingga pertanyaan yang bisa membantu kita dalam membuat proyek kerjaan maupun tugas kuliah. Oke, ini dia tampilannya. Ini tampilan dari ChatGPT. Dan sepowerful apakah ChatGPT? Ayo kita mulai. Membuat ChatGPT, kalian harus buat akun dulu ya. Kalian search aja di Google openai.com atau ChatGPT juga di Google. Ntar kalian bikin akun dan nanti akan diarahkan ke halaman ini, ChatGPT. Nah, kita akan coba bertanya pada dia dengan bahasa Indonesia ya. Oh ya, video ini karena akan lebih banyak chat, jadi mungkin videonya akan aku percepat. Nah, pertanyaan pertama adalah, halo, apa kabar? Kita menyapa dia lah. Halo, saya baik-baik saja. Nah, dia menjawab dengan bahasa Indonesia pula. Saya baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana kabarmu? Apa yang dapat saya bantu? Oke. Nah, kita coba tanya pertanyaan yang sederhana dulu ya. Nah, ini pertanyaan yang cukup sederhana. Kita tanyakan, bisa sebutkan 10 game SNES terbaik? Kita lihat jawabannya dia. Oke, dia langsung jawab ya. Dan dari 10 jawaban itu, ya memang bisa dikatakan benar. Dan dia agak merendah nih di bagian bawah nih. Dia bilang itu adalah beberapa game SNES yang dianggap sebagai yang terbaik oleh banyak orang, tapi masih banyak game lain yang juga sangat bagus. Ya emang benar. Ini adalah daftar game-game salah 10 dari game SNES terbaik. Dan aku senang dia memasukkan Final Fantasy 3 atau Final Fantasy 6 versi Jepang. Nah, kita coba minta detail soal salah satu dari 10 game ini. Kita coba Earthbound ya. Nah, ini kita coba tanyakan, apa itu game Earthbound? Mungkin karena aku milih Earthbound karena di daftar yang lain, ini yang lain cukup terkenal, mungkin yang agak asing mungkin Earthbound ya. Jadi kita coba. Nah, ini jawabannya dia, dan jawabannya cukup memuaskan ya untuk game Earthbound ini. Dan dia memberi suatu masukan, misalnya keunggulannya apa, misalnya berpetualang di dunia fantasi yang unik dan kocak sambil melawan musuh yang aneh, menyelesaikan teka-teki yang rumit. Game ini dikenal dengan narasi yang unik, humor absurd, dan musiknya menyenangkan. Oke, jawabannya cukup memuaskan juga nih untuk sebuah game yang spesifik. Nah, sekarang kita coba tanya soal hidden gem di Super Nintendo atau di SNES ya. Nah, ini aku bikin pertanyaannya. Bisakah rekomendasikan 10 game SNES terbaik tapi tidak terkenal? Kita coba apakah dia bisa jawab. Nah, ini jawabannya ChatGPT. Jawabannya cukup memuaskan meskipun ada beberapa yang ternyata udah terkenal. Dan seperti biasa dia agak merendah nih di bagian bawah.
tapi kurang terkenal dibandingkan game lain. Tapi game di atas merupakan sangat bagus dan layak untuk dimainkan. Yang aku agak kurang serak mungkin di 3 terakhir ini ya, yang sebenarnya sih Super Mario RPG sama Super Mario All Star sih itu udah masih terkenal sih. Tapi emang mungkin waktu zaman itu kurang booming lah mungkin. Super Ghost and Gold juga lumayan terkenal. Nah kalau Harvest Moon mungkin kalian heran, loh Harvest Moon kok masuk? Tapi emang Harvest Moon zaman Super Nintendo itu emang waktu itu belum begitu terkenal waktu zaman Super Nintendo. Kalau setelah zaman PlayStation 1 emang udah terkenal. Oke, sekarang kita tanyain salah satu soal game Super Nintendo di sini ya. Apa ya? Kita coba Terranigma. Ini aku coba tanyain apa itu game Terranigma. Apakah dia bisa jawab? Oke, itu jawabannya dan sekali lagi cukup memuaskan ya jawabannya. Cukup singkat, padat, dan jelas dengan sedikit pujian. Oke, kita coba kasih dia pertanyaan yang lebih kompleks. Katanya ChatGPT ini bisa mengerjakan tugas kuliah, membantu kita mengerjakan tugas kuliah atau tugas-tugas sederhana atau tugas-tugas sekolah. Nah, kita coba tanya pertanyaan sejarah Indonesia yang spesifik. Kita coba tanyakan soal Ratu Sima ya. Ini aku coba tanyakan sejarah Indonesia. Aku tanyakan siapakah Ratu Sima. Nah, ternyata ChatGPT tidak mampu menjawabnya. Saya tidak dapat menemukan informasi yang cukup mengenai seseorang yang dikenal dengan sebagai Ratu Sima. Ada beberapa nama yang sesuai dengan, tapi tidak ada yang jelas dan pasti. Tanpa informasi yang lebih spesifik, saya tidak dapat memberi jawaban yang akurat mengenai siapa Ratu Sima itu. Ini cukup bagus sih buat aku. Jadi pertama karena emang Ratu Sima terlalu spesifik ya untuk tidak semua orang tahu, dan kedua dia pengen data yang lebih jelas. Ada beberapa yang sesuai dengan materi tersebut dalam sejarah dan metode, tapi tidak ada yang jelas. Tanpa informasi yang lebih spesifik, saya tidak dapat memberi jawaban yang pasti tentang siapa Ratu Sima itu. Coba kita akurat lagi ya, Ratu Sima dari Indonesia. Coba aku tanyakan seperti itu. Coba aku perdetail lagi pertanyaannya. Ratu Sima dari kerajaan Kalingga di Indonesia, apakah dia bisa jawab? Dia menanyakan, dia kurang memahami konteks yang saya maksud. Mungkin maksudnya karena aku bertanya tapi tidak menanyakan, tidak pakai kalimat tanya ya, siapa itu Ratu Sima atau apakah itu Ratu Sima atau di manakah Ratu Sima. Tapi dia memberikan jawaban, kemungkinan besar saya menanyakan siapa Ratu Sima itu dan dia memberi jawaban. Jadi di bagian atas ini dia tidak bisa memberikan jawaban karena tidak ada tanpa informasi yang lebih spesifik. Sekarang aku nggak pakai kalimat tanya, tapi aku langsung tanyain Ratu Sima dari kerajaan Kalingga di Indonesia. Dia minta aku tolong dong kalau lain kali dia kurang memahami konteks yang mau dimaksud tuh apa, mau tanyakan di mana Ratu Sima atau siapakah Ratu Sima, tapi dia tetap menjawab siapa itu Ratu Sima. Tapi dia juga masih merendah, yaitu sayangnya informasi yang tersedia mengenai Ratu Sima sangat terbatas dan tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tokoh tersebut. Sepertinya ChatGPT juga
diharapkan kita juga memberikan pertanyaan yang spesifik supaya dia bisa memberikan jawaban yang spesifik pula. Oke, sekarang kita coba tanyakan tugas kuliah ya. Misalnya tugas kita tanyain apakah dia bisa membuat prolog cerita atau tidak. Nah, ini aku coba minta ChatGPT buatkan prolog cerita tentang dunia fantasi di mana seorang putri disekap oleh naga dan ditolong oleh para pahlawan. Nah, aku coba tanyakan apakah dia bisa bikin prolog dengan bagus. Dan kalau misalnya jawabannya terlalu panjang, mungkin video ini akan aku percepat ya. Nah, ini dia. Aku minta tolong buatkan prolog cerita dan dia sudah membikinkan. Dan cukup bagus. Sangat bagus malahan. Seolah-olah dia benar-benar mengarang sendiri. Mungkin bisa di-post video ini kan untuk membaca lebih detail ya. Bagaimana bagusnya dia membuat prolog cerita. Sekarang kita coba kita minta dia buat prolog cerita buat cerita yang futuristik ya. Nah, sekarang aku akan minta tolong buatkan prolog cerita bersetting masa depan di mana manusia dijajah oleh AI dan robot jahat. Apakah dia bisa menjawabnya? Dan ini jawaban dari ChatGPT. Jawabannya juga masih bagus, bisa menginspirasi lah setidaknya untuk kita untuk membuat skenario cerita atau apa. Sekarang kita cari apakah ChatGPT bisa membantu kita dalam hal manajemen atau tidak. Misalnya kita ada sekelompok kerja dan kita kesulitan dalam membagi jadwal atau membagi tugas. Nah, ini pertanyaan yang aku buat. Jadi seandainya saya seorang game developer pemula ingin membuat game RPG dan memiliki tim yang terdiri dari 2 programmer, 1 artis dan 1 penulis. Aku menanyakan 3 hal sekaligus nih. Game engine apa yang sebaiknya kami pakai? Terus bagaimana pembagian tugasnya dan bagaimana penjadwalan proyeknya. Kita tanyakan apakah dia bisa menjawab pertanyaan yang cukup kompleks ini. Nah, ini adalah jawaban dari ChatGPT terhadap masalah aku. Dan sekali lagi cukup mengagumkan juga ya, dan mengerikan juga karena dia bisa memecahkan masalah kita soal kesulitan-kesulitan kita dalam mengatur manajemen kecil ini. Ya setidaknya ini bisa menginspirasi lah, meskipun belum tentu kenyataannya akan diterapkan, tapi dia memberikan saran-saran yang cukup menginspirasi kita. Misalnya nih, pertanyaan pertama, game engine apa yang akan kami pakai? Dia Unity atau Unreal Engine? Karena kedua engine ini memiliki dokumentasi yang baik dan komunitas yang aktif yang membantu Anda dalam proses pembuatan game. Nah, jadi ada alasannya tuh apa, dan alasan yang pertama dan utama ya. Lalu ini pembagiannya, dia juga memberi saran nih seperti ini. Itu juga cukup bagus juga. Untuk jadwal proyek,
Anda dapat metodologi pengembangan pelaksanaan populer seperti Scrum atau Kanban. Nah, ini juga bagus juga. Nah, sekarang kita coba nih, bisakah tolong buatkan jadwal proyek saya tersebut. Kita coba tanyain ya. Aku minta tolong sama ChatGPT untuk buatkan jadwal proyek selama 3 bulan pertama. Apakah dia bisa? Ini dia jawabannya. Aku minta tolong buatkan jadwal proyeknya. Dan kerennya adalah dia pertama minta maaf sebagai AI tidak dapat membuat jadwal proyek yang sesuai dengan situasi dan kondisi spesifik di tim Anda. Tapi dia bisa memberikan saran untuk jadwal proyek. Jadi dia memberikan saran, misalnya bulan pertama harus pembuatan desain konseptual, pembuatan desain teknis, dokumentasi teknis, pembuatan prototipe, bulan kedua seperti ini, bulan ketiga seperti ini, sampai persiapan rilis. Lalu dia juga memberi saran, pastikan untuk sesuai dengan jadwal, kondisi tersedia sumber daya, dan jangan ragu untuk mengubah jadwal jika diperlukan. Ini jawabannya sangat bagus banget, keren banget, dan menginspirasi lah pastinya. So, sampai di sini apakah menurut kalian ChatGPT sudah terasa mengerikan? Nah, sekarang kita coba apakah dia bisa bantu kita membuat proposal. Pertanyaanku, bisa bantu saya buat proposal game RPG tadi untuk dipresentasikan di investor. Kita lihat apakah dia bisa membantu kita. Oke, ini adalah jawaban dari ChatGPT. Jadi aku minta dibuatkan proposal game RPG yang mau dipresentasikan ke investor, dan dia membuat contoh proposalnya. Dan penyusunannya pun juga cukup bagus. Ada sinopsis, ada fitur utama, target pasarnya siapa, lalu timnya apa, dan kerennya ini adalah timnya adalah sesuai dengan yang aku minta, seperti yang aku tanyakan tadi. 2 programmer, 1 artis, dan 1 penulis, seperti yang di sini di pertanyaan yang di atas. Yang ini. Jadi dia memasukkan tim yang tadi aku tanyakan. Jadi dia seperti mengetahui apa yang kita tanyakan itu nyambung apa enggak dengan jawaban yang sekarang gitu. Dia bisa mengira-ngira, oh mungkin dia yang dimaksud adalah project yang tadi yang ada 2 programmer, 1 artis, dan 1 penulis. Jadi dia langsung dimasukkan ke sini. Jadi dia seperti mengerti konteks yang kita bicarakan lah. Lalu tujuan proyek, estimasi biaya, perkiraan penyelesaian. Nah, ini adalah contoh proposal yang bagus banget, konsepnya proposal yang bagus banget dan sangat menginspirasi. Dan gimana? Sudah ngeri apa belum dengan ChatGPT? Oke. Nah, sekarang kita coba apakah dia bisa mengerjakan tugas-tugas coding yang sederhana. Misalnya ini ya, kita bikin halaman game RPG tadi untuk webnya, halaman web untuk game RPG tadi. Apakah dia bisa?
Nah, ini aku coba tanyakan langsung nih. Kalau dia bisa jawab dan cukup bisa diterima, fix ngeri nih perkembangan AI sekarang ini. Ini jawaban yang diberikan. Aku minta bisa tolong buatkan halaman web promosi game RPG untuk HTML dan CSS. Dia pernah bilang dia nggak bisa mengisi perintah untuk membuat halaman HTML CSS, tapi dia memberi kita saran, dan ini saran-sarannya. Jadi apa aja bagian halaman-halaman apa yang harus kita buat, harus kita pikirkan. Oh ya, kalau aku tulis lanjut, jadi sebenarnya ChatGPT ada semacam pada panjang tulisan tertentu dia akan berhenti, dan di sini kita bisa diminta untuk lanjut apa enggak. Kalau kita milih lanjut, nanti dia akan menuliskan ke bawahnya. Nah, lalu dia dikasih saran banyak. Dia memberikan kita banyak saran yang bagus buat pembuatan web. Lalu ini hal-hal yang perlu diperhatikan, dan ini hal-hal yang sering kita missing juga, yang sering dilupakan oleh orang-orang yang bikin web. Lalu dia juga memberikan insight pada kita, memberikan masukan pada kita. Misalnya bisa juga menggunakan JavaScript dan framework seperti Bootstrap atau Foundation untuk lebih interaktif dan responsif. Terus jangan lupa melakukan testing untuk memastikan semuanya berjalan dan berfungsi dengan diharapkan. Ini saran yang sangat bagus, sangat membantu dan menginspirasi lah. Oke, cukup mengerikan ya. Nah, sekarang kita minta coba, bisakah contoh codingnya enggak? Apakah dia bisa? Kita tanyain ya. Ini aku minta tolong bisa contoh coding halaman depan dari web tersebut. Apakah dia bisa menjawabnya? Oke, ini semua ada jawaban dari ChatGPT. Jadi aku minta tolong dong contoh coding halaman depan. Nah, dia pernah minta maaf kalau dia nggak bisa bikin halaman keseluruhan, tapi dia bisa memberi contoh coding nih untuk HTML dan CSS untuk halaman depan. Dan dia kita dibikinkan layar hitam ya, buat kita mudah membaca coding itu. Yang sayangnya ini salah satu kelemahannya adalah kalau kita minta lanjut, maka layar hitamnya ini hilang. Tapi masih lanjut. Dan ini ada contoh HTML-nya. Dan ini contoh CSS-nya. Dan ini contoh ini benar-benar bagus, benar-benar keren, benar-benar sudah memenuhi dan menginspirasi kita untuk membuat halaman depan web, dan termasuk juga CSS-nya atau HTML-nya seperti apa. Dan kerennya lagi, dia juga memasukkan apa yang ada di proposal di atas tadi. Misalnya Dragon Quest of Dragon Data adalah game fitur utamanya ini. Ini juga ditulis sama dia, dibikinkan di dalam web utamanya, disarankan lah. Oke, ini juga CSS-nya juga cukup bagus juga, cukup membantu juga, bisa menginspirasi juga. Dan kerennya lagi, dia seperti menyadari kalau dia memberi kita saran apapun,
yang kadang kita missing gitu. Oke, kurasa kita cukup segini aja mainan dengan ChatGPT. Dan kesimpulannya adalah ChatGPT ini sebuah teknologi AI yang sangat bagus. Dia benar-benar bisa membantu kita dan menginspirasi kita dan mengingatkan kita akan hal-hal yang kita lupakan. Dia bisa membantu kita dalam bikin tugas kuliah, bisa bikin tugas kantor, dan bisa membantu kita tugas programming meskipun ada beberapa keterbatasan ya Masian ya. Misalnya bahasa Indonesianya kadang masih kurang, ada beberapa bahasa Indonesia yang kurang baku. Misalnya tadi ada bagian di sini tadi seksi apa, sebuah seksi tentang game, kan mungkin maksudnya bahasa Inggrisnya section, tapi seharusnya kalau terjemahnya mungkin lebih bagus kalau bagian tentang game gitu. Tapi nggak masalah, masih bisa kita mengerti. Dia bisa menjawab pertanyaan yang kompleks juga dan membantu kita dalam coding juga. Codingnya juga cukup memenuhi standar. Dan kalau menurut aku ini sangat bagus, bisa selain dari, tapi juga di satu sisi juga sangat mengerikan. Maksudnya adalah bayangkan kalau AI semakin berkembang, maka berapa banyak pekerjaan kita yang akan diselesaikan oleh AI, dan berapa banyak manusia yang akan kehilangan pekerjaannya karena digantikan oleh AI lah. Tapi sebagai orang yang dulu skripsinya bikin soal AI, aku benar-benar kagum dengan perkembangan AI yang sangat luar biasa ini. Oke, semoga video ini menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Gracias amigos.